Halo, selamat malam. Sehat selalu untuk Anda semuanya. Salam hebat luar biasa, Bu Direktur Bu 100 juta. Selamat malam semuanya. Boleh di-chat ya dari mana saja yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita akan belajar banyak hal malam hari ini. Kita akan belajar untuk utamanya peningkatan di bisnis kita. Malam ini istimewa karena tentu setiap kita belajar dari mentor kita, selalu ada hal baru, selalu ada yang kita pelajari. Saya tadi lumayan terkesima ketika itu kayaknya Pak Dhani itu sudah pernah posting beberapa waktu yang lalu tentang itu ada di buku Magnet Rezeki sebetulnya yang tadi di undangan itu ya, di undangan Zoom itu ya, itu ada di Magnet Rezeki. Pak Dhani tadi kalau di situ itu ada 5 hal, tetapi kalau di buku Magnet Rezeki itu ada 15 hal yang bisa kita lakukan dan sepertiganya itu ada di sana. Tetapi kita tidak akan bahas hal itu, paling tidak ketika hari ini ada nggak yang hari ini merasa kok aku sudah jalankan bisnis ini sekian bulan, sekian tahun, stuck begini-begini saja. Mungkin kalau ada yang merasa begitu, ada hal yang dari 5 yang Pak Dhani tadi sebutkan, itu mungkin Anda perlu lakukan. Kalau Anda sudah lakukan dari 5 hal itu mungkin Anda perlu tingkatkan. Tapi malam ini kita akan belajar sesuatu, kita akan belajar yang tadi sudah disampaikan. Apakah Anda punya buku pelanggan? Itu adalah base dari awal ketika Anda akan membuat bisnis ini semakin meningkat. Kalau hari ini Anda punya pembeli Anda besok akan menjadi pelanggan, maka kelola dia, besok ada pembeli baru, pembeli itu dijadikan pelanggan, akan bertambah pelanggan. Setiap ada pertambahan pelanggan, berarti ada peningkatan dalam bisnis Anda. Oke, langsung saja ke Pak Dhani. Hari ini akan menyampaikan materinya. Silakan Pak Dhani. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar? Oke, saya harap semuanya ada dalam kondisi yang hebat dan luar biasa. Ya, ini Success People, ini grup Success People. Sekali lagi, grup yang saya pikir bukan grup sembarangan. Grup yang kita bentuk karena kita juga tahu tujuannya Pak Hendra Limantara nggak ada yang lain adalah membantu kita untuk bisa menjadi success people. Ya, jadi siapa yang masih yakin, masih sangat percaya dalam diri Anda bahwa Anda akan jadi orang sukses. Siapa yang masih punya harapan besar dan Anda masih punya keinginan besar untuk menjadi orang sukses. Ya, kalau Anda orangnya, Anda nggak boleh keluar dari grup itu apapun kondisinya. Termasuk nanti misalnya kayak tadi Bu Novi udah sebutkan ada beberapa halangan, kendala, jangan keluar. Gitu. Kasih waktu dulu untuk kita berproses. Oke ya, gitu. Dan kita orang-orang sukses pantang protes. Kita akan nikmati semua prosesnya, bagaimanapun itu kita akan jalani bareng-bareng. Nah, saya akan coba bantu step by step dengan apa yang kita bisa kerjakan bersama dan apa yang saya pelajari, itu semuanya untuk kita bareng-bareng menjadi orang sukses. Dan successful, malam ini topiknya satu aja, yaitu tentang satu kata yang namanya pelanggan. Oke ya, karena ini harus dipahami bahwa ini adalah satu hal penting, satu esensi di dalam sebuah bisnis. Kalimatnya simpel banget. Tidak ada bisnis yang tidak punya pelanggan. Oke ya, tidak ada bisnis yang tidak punya pelanggan. Anda buka dompet Anda ingat-ingat lagi, jangan-jangan Anda adalah pelanggan di suatu tempat. Ya, bisa jadi pelanggan salon, bisa jadi pelanggan cuci sepeda motor, bisa jadi pelanggan toko, gitu, apapun itu. Tapi Anda pelanggan bukan? Yes, pelanggan. Dan kita juga harus punya pelanggan karena kita juga punya sebuah bisnis. Oke ya. Nah, sebelum saya mulai, saya di grup Success People, Anda udah lihat ada satu postingan yang cukup bagus dan malam hari ini saya cek dulu apakah bintang tamunya ada, ya. Bentar. Karena ini penting ya, ini satu hal yang saya pikir cukup bagus untuk di-sharingkan dan saya akan share screen dulu aja.
ini tadi saya tambahi dengan beberapa editan dari postingannya Mbak Fitri Yuliana. Ya, di sana beliau tadi pagi, tadi malam saya juga broadcast tentang odol, dan ini bertubi-tubi nih, beberapa masih ngirim terus sampai sore ini closingan odol, dan makanya tadi saya tanya ada berapa atau apa aja produk yang sudah dijual ke pelanggan. Ya, ini cukup penting nih ya teman-teman, Bapak Ibu silakan perhatiin. Di grup sudah ada, tapi saya tambahi. Waktu Mbak Fitri sharing ini saya tambahkan satu urutannya adalah posting, gitu. Karena kita udah paham no posting no closing. Jadi Mbak Fitri itu posting ke WA story-nya dia, ke sosmednya dia, lalu ditanggepin sama orang berapa Mbak, gitu. Nah, satu posting, karena nggak posting nggak akan closing. Yang kedua, setelah posting Mbak Fitri ketika ditanyai respon. Ini juga saya pengen Anda dan saya pahami ya. Kadang-kadang bukan kita nggak bisa posting, bukan kita nggak bisa promosi, tapi yang bikin prospek kita bete adalah tanya lama nggak dijawab, tanya tapi dikacangin. Nah, yang kedua respon, ya, agar pelanggan itu merasa wah niat ini buka toko. Oke ya. Nah, yang ketiga setelah direspon yaitu jawab, berapa itu harganya Mbak Fitri? Mbak Fitri jawab 30.000. Itulah pelanggannya sudah ngomong beli satu Mbak. Ingat-ingat ini teman-teman ya, pelanggannya sudah ngomong saya beli satu Mbak, tapi kita sedang berusaha untuk memberikan keuntungan kepada pelanggan. Setuju teman-teman? Kita berusaha untuk memberikan keuntungan kepada pelanggan. Maka Mbak Fitri kasih opsi atau pilihan, beli 3 piece lebih murah. Kalau satu kan 30.000, Mbak Fitri bilang beli 3 piece 70.000. Berarti lebih hemat nggak? Lebih hemat. Itu untuk pelanggan teman-teman Bapak Ibu. Nah ini ya, kadang-kadang ada yang kita belajar sama-sama. Kadang-kadang setelah kita respon dan orang itu beli, kita langsung segera tepuk tangan, ye akhirnya kebeli satu. Padahal mungkin bisa kebeli 3. Cuma karena kita nggak kasih pilihan gitu loh. Nah ini harus dipelajari ya. Kita berikan kepada mereka pilihan, mereka bisa beli 3. Ternyata mereka tetap ngomong satu dulu, oke nggak apa-apa. Lalu masih ada lanjutannya. Langkah keempat adalah servicing. Gimana nanti saya kalau udah reda tak diantar sama suaminya, sore aja Mbak, nggak apa-apa. Oke, nah jadi artinya teman-teman semua dapat broadcast materi, semua dapat konten, tapi mungkin kadang-kadang saya lihat tidak semuanya posting. Nah setelah Anda posting dan Anda harus tahu respon Anda harus cepat. Yang ketiga, berikan pilihan agar mereka untung lebih banyak. Dan yang keempat adalah berikan servis. Nah, saya undang Mbak Fitri, ada nggak? Fitri, ini mendadak memang. Mbak Fitri, cek sound. Ya Pak. Oke, silakan Mbak Fitri, boleh sharing. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Karena tapi saya baca di grupnya Mbak Fitri, ternyata enak ya pekerjaan di Tapi ini masih di jalan, maaf ya Pak. No problem, silakan, kita butuh suaranya sharing. Sekarang Mbak Fitri apa yang dirasakan setelah ngikut grup Success People dan dapat materi dan bisa dapat pelanggan. Monggo Mbak Fitri. Ya Pak, terima kasih Pak Dani. Selamat malam semuanya. Setelah masuk grup Success People, saya lebih banyak mempelajari ya teman-teman hasil postingannya teman-teman, terus closingannya teman-teman ya tak pelajari, terus tak praktekkan. Alhamdulillah banyak ya, sangat bermanfaat banget. Ya kayak seperti tadi pagi itu saya posting odol ya, itu alhamdulillah seharian ini kebetulan postingannya baru odol sama SKF, tapi alhamdulillah bertubi-tubi itu banyak yang closing ini odol. Saya jarang sekali posting odol, paling malam itu pun jarang closing lah. Ini kebetulan tadi kok dapat materi dari Mbak Linda, terus materinya komplit, alhamdulillah banyak yang respon. Walaupun mereka nyobain satu-satu dulu, nanti biasanya kalau udah nyobain satu, mesti kebanyakan mereka pada langganan ambil 3-3. Itu aja. Oke. Suara. Thank you, Putri, ya. Halo. Aduh. Ya, halo. Putus-putus Pak, maaf ya. Ya, oke, nggak apa-apa, thank you.
Oke, jadi teman-teman, sekelumit memang saya juga nggak mau ambil waktu banyak untuk Mbak Fitri karena lagi di jalan. Tapi Mbak Fitri tadi sebut saya belajar menyimak dari apa yang ada di grup. Nah, itu kenapa saya mengundang Anda semuanya. Saya kadang-kadang bilang sama Bu Tuti, Bu Novi, Bu Yandisen, jangan sharing dulu, diem dulu gitu, agar mereka punya kesempatan untuk bisa sharing. Dan kalau mereka yang sharing, kadang-kadang mereka, wah kalau Bu Novi sih postingannya ngeri-ngeri nih closingannya. Kalau Bu Tuti apalagi gitu, Bu Yandisen tambah lagi serem. Nah, Anda bisa pelajari bahwa semua yang kita lakukan di grup tujuannya adalah kemajuan, jangan pelit untuk share. Ya, karena Anda sedang menginspirasi dan Anda bersama-sama belajar. Untuk itu saya mengajak nih ya, dari apa yang tadi akhirnya didapat oleh Mbak Fitri yang selama ini nggak pernah bisa jualan odol, bisa dibilang, beberapa nyoba tapi juga belum. Nah, bukan kebetulan sebenarnya ya, tapi karena memang ada hal yang sudah dilakukan yaitu posting, posting, posting. Dan ada hasilnya hari ini setelah mempelajari cara kita semuanya closing dari apa yang disiarkan di grup. Oke ya, jadi ini penting teman-teman. Bagi yang ada di grup, saya tidak berharap Anda jadi penyimak, dan saya juga nggak pengen disimak saja, Bu Novi juga nggak pengen disimak saja, tapi kita semuanya akan terlibat untuk kita bareng-bareng membuat grup ini menjadi grup yang punya hasil bagi semua anggotanya. Oke, setuju ya? Jadi saya berharap semuanya satu hari sekali aja. Ketika Anda mungkin lagi connect dengan prospek, ketika Anda mungkin lagi posting, lalu ada closingan, atau Anda COD, atau Anda demo, atau Anda apapun aktivitas di bisnis ini, itu di-share-kan di grup. Oke ya, karena kalau enggak ada yang share sama sekali, diemin aja 3-4 hari kemudian, kita semuanya maunya bubar aja. Nah, itu akan membuat kita kehilangan banyak kesempatan untuk mendapat pelanggan-pelanggan baru, seperti Mbak Fitri akhirnya ketemu 1, 2, 3 pelanggan baru odol, yang selama ini nggak pernah bisa ketemu pelanggan, sekarang pelan-pelan akhirnya ketemu dengan pelanggan. Oke, nah setelah dari Mbak Fitri, saya akan kasih pertanyaan, karena ini diskusi, jadi saya nggak akan kasih materi yang gimana gitu. Kita diskusi ya. Bagi Anda, menurut Anda, apakah arti pelanggan? Ya, jadi silakan di chat, apakah arti pelanggan bagi Anda? Nah, ini karena pengertian tiap-tiap orang itu akan membawa kepada ya caranya mereka untuk menyikapi pelanggan tersebut. Ya, kalau pengertiannya salah, makanya dengan pelanggan itu akhirnya juga tindakannya salah. Ayo silakan di chat teman-teman. Bagi Anda, menurut Anda pelanggan itu apa? Ya, jadi apa arti pelanggan itu bagi Anda? Silakan. Bagi saya pelanggan adalah, oke, nanti saya akan tambahkan. Yuk, monggo, chat. Bu Novi nggak usah jawab, Bu Yandisen nggak usah jawab, Bu Tuti nggak usah jawab. Ya, pemberi rezeki, wah ini udah ngalah-ngalahin Tuhan ini. Kalimatnya serem nih, Cik Lili. Pelanggan adalah pemberi rezeki, yang memberi rezeki Tuhan, Cik. Mbak Desi pelanggan dengan rezeki, wah berarti kalau lihat pelanggan lihat rezeki. Pelanggan adalah aset bisnis yang harus kita jaga dan rawat. Wah udah better banget ini ya Bu Novi ya, jawabannya Mbak Evi ya, top nih. Lalu pelanggan adalah raja. Pelanggan adalah raja. Ada yang nawar nggak Mbak Arno? Katanya raja, tapi kok nawar? Nawarnya kebangetan meneh. Wah, pelanggan adalah raja. Oke. Oh, sama kayak Mbak Indrayani, pelanggan adalah raja. Mbak Darse, pembeli yang terus-menerus. Ya, kalau nggak beli, nggak pelanggan ya berarti ya. Pembeli rutin, Bu Reni. Oke, nafas kita. Waduh, nafas Anda tergantung sama pelanggan. Nafas kita tergantung sama odol, Mbak Fitri. Lalu Cik Lili lagi kan lewat pelanggan ada rezeki ya, oke lah ya. Partner simbiosis mutualisme, wah bahasanya anak biologis banget ini ya. Bagi saya pelanggan adalah keberlangsungan usaha kita, Mbak Bayan. Good, pelanggan adalah pembeli yang rutin, Bu Atun. Oke, pelanggan adalah jembatan rizki. Oke, pelanggan adalah orang yang telah jatuh cinta pada produk kita.
pembeli rutin perlu dikelola, pelanggan adalah seseorang yang membeli produk, cocok, beli berulang, pelanggan adalah konsumen yang percaya produk, bla 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 bla. Oke, good, 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 good. Ya, Anda dari jawaban-jawaban yang ada itu, Anda tahu bahwa Anda sedang ketemu dengan satu area di mana Anda harus pahami apakah area tersebut. Nah, kita ada di ranah bisnis yang bisnisnya bukan bisnis kecil, teman-teman. Ini bisnis yang sangat luar biasa. Nah, saya akan bawa tambahkan aja, nggak ada yang salah dengan apa yang sudah Anda tulis, yang sudah Anda chat, yang sudah Anda jawab, nggak ada yang salah, semuanya oke. Tapi saya akan tambahkan, karena kita punya bisnis itu bukan sekedar seperti kita punya bisnis, mohon maaf ya, laundry, atau jualan bakso, atau sol sepatu, yang juga pasti ada pelanggannya juga, tapi kita bisnis yang sangat luar biasa. Skala kita internasional. Saya masih mendoakan sampai hari ini, dan Bu Tuti, Bu Novi, Bu Yanisen juga bareng-bareng dengan saya, mendoakan agar Anda yang sudah manajer menjadi director, karena Anda harus lihat KK internasional di Thailand tahun depan. Ya, kalau Anda director tahun ini, Anda akan dirayakan di KK internasional, langsung di kantor KK internasional di Thailand. Jadi ini artinya adalah perusahaan yang sangat besar. Makanya kalau kita tahu semua perusahaan besar itu mementingkan salah satunya adalah pelanggan, tadi ada yang bilang nafas, ada yang jembatan rezeki, ada yang keberlangsungan bisnis, itu luar biasa ya. Tapi saya mau tambahkan sedikit mungkin, yang cukup penting adalah, ini perhatiin ya, pelanggan kita adalah pendukung brand kita. Saya ulangi lagi, pelanggan kita, apa yang Anda tulis semuanya penting, penting banget, itu benar ya. Tapi Anda harus tahu bahwa pelanggan kita adalah pendukung brand kita. Mungkin kita nggak sepinter orang-orang yang harus bayar mahal, harus sekolah tentang branding dan sebagainya, dan membuat brand itu bisa jadi sangat luar biasa. Anda mungkin bisa tahu ada brand-brand skincare yang lagi gede banget sekarang, itu kenapa mereka bisa sangat besar? Karena mereka punya uang yang sangat besar. Jadi bahkan sebelum mereka punya pembeli, mereka sudah bikin brand dulu. Saya ulangi ya, sebelum mereka punya pembeli, sebelum mereka punya orang yang repeat order, mereka sudah bikin brandnya dulu dan bayarnya sangat mahal. Tapi kita luar biasanya, kalau Anda tahu ilmunya mengelola pelanggan, maka itu akan jadi pendukung brand Anda. Makanya kemarin kita bahas kan di bio Anda, tambahkan brand Anda sebagai seorang pengusaha. Salah satunya ya, salah satu pengusaha. Jadi ketika nanti Anda mengelola 2, 5, 10, 15 pelanggan, dan Anda terus mengelola dengan baik, maka mereka akan memberikan brand kepada Mbak Faradina. Wah, naik kerjasama sama Mbak Faradina top. Itu pengusaha yang luar biasa. Dan ini penting loh teman-teman, penting banget nih. Ketemu sama Bu Novi, saya bersyukur ketemu dengan pengusaha muslim yang sangat luar biasa. Ini sangat penting. Brand itu diberikan kepada mereka dengan sukarela kepada kita tanpa bayar. Padahal mereka bayar kita waktu beli produk, bener nggak? Nggak kayak brand skincare yang baru, brand-brand sekarang yang langsung main uang, belum ada pembeli, tujuannya agar dapat pembeli, nanti dikelola jadi pelanggan. Nah, kita bisa mulai dari ketika kita mengelola 2, 5, 10 pelanggan yang nantinya akan membantu untuk branding kita. Nah, jadi penting sekali nih teman-teman. Akan jauh lebih baik kalau ada 10 orang yang berkata sangat baik tentang kita dari mulut mereka sendiri, daripada kita pasang satu template, pasang satu simbol, pasang satu logo, bayar satu baliho yang gede, tapi mereka sebenarnya belum tahu siapa kita. Paham nggak teman-teman? Ya, jadi itu perlu mengelola karena ini bicara soal kedekatan. Nanti kita akan sampai di sana, di arah kedekatan. Yang kedua tambahannya adalah selain pendukung brand kita, ingat nih ya. Yang kedua, catat udahan pendukung brand. Yang kedua adalah mereka adalah pembawa lebih banyak orang. Wah, ini keren banget nih teman-teman ya. Kalau Anda bisa kelola 1, 2, 5, 10 pelanggan dengan baik, mereka adalah pembawa lebih banyak orang. Ingat, orang itu berkomunitas, orang itu berkumpul, orang itu bareng-bareng senangannya. Dan kalau Anda bisa tembus satu komunitas, ketemu satu orang yang akhirnya cocok, akhirnya Anda kelola dengan baik, menjadi pelanggan, dan mereka lihat kita ini oke, dia bisa bawa satu komunitasnya untuk beli produk di kita. Dia bisa bawa lebih banyak orang untuk menjadi buyer atau pembeli
produk kita. Oke ya, jadi ini 2 tambahan. Maka penting nggak punya pelanggan itu? Sangat penting. Dengan pengertian yang sudah Anda tulis, ya, dengan pengertian yang sudah Anda tulis, itu benar semuanya. Tapi semoga dengan 2 tambahan ini bahwa bahwa pelanggan adalah pendukung branding. Yang kedua, mereka bisa membawa sangat banyak orang. Anda harus hati-hati dan Anda harus mengerti bahwa kita sangat penting untuk punya pelanggan. Jadi wajib punya pelanggan. Ya, malah kalau kita ngomong kita ini cara kerjanya di sekolah bisnis itu adalah apa, teman-teman? Cara kerjanya jual 5 juta, cari 5 orang. Kalau Anda bisa kelola dengan benar, Bu Novi nggak pernah bisa jual 5 juta. Sampai hari ini tidak pernah bisa jual 5 juta. Jualnya berapa, Bu? Nggak usah ngomong, Bu. Bu Novi mungkin kalau yang lain, Anda sebulan jual 5 juta, cari 5 orang. Kalau Bu Novi jual 5 juta itu bukan sebulan, teman-teman. Bisa, maaf ya, ini serius ya, beberapa jam. Pernah beliau cerita ke saya, hari ini Pak, saya 45 juta kayaknya. Dan saya memang sengaja nggak pengen Bu Novi sharing itu keseringan di grup. Nah, karena ada beberapa orang yang nggak siap dengan itu gitu loh, teman-teman. Nah, makanya kita mau step by step, tapi ketika kita ajari Anda step by step, ayo diikuti. Baru ketemu 1, 2, 5, nggak apa-apa. Jangan sering-sering ngeluh, jangan sering-sering ngomong, belum ada banyak dan sebagainya, nggak kayak ini, nggak itu, jangan. Yuk berproses bersama. Jual 5 juta sebulan. Bu Novi beberapa jam bisa jual belasan juta. Kita akan sampai di sana, teman-teman. Kalau kita bisa mengelola pelanggan dengan baik. Jadi tidak ada yang sulit, tidak ada yang kerepotan lagi, nggak ada yang ada hambatan lagi, nggak bisa jual 5 juta setelah tahu pentingnya mengelola pelanggan. Oke ya, nah ini masuk ke poin yang biasanya jadi masalah nih. Kesulitan terbesar mengelola keuangan adalah kalau nggak ada uangnya. Benar nggak teman-teman? Jadi saya tuh susah loh ngelola uang, ya karena nggak ada uangnya. Tapi ketika kita punya uang, ada kesulitan nggak? Ternyata juga ada. Jadi nggak ada uang punya kesulitan. Setelah punya uang, kita juga harus tahu cara mengelola dengan baik. Karena kalau nggak dikelola dengan baik, akhirnya uang itu hilang percuma, hilang sia-sia. Akhirnya nggak jelas gitu loh. Sama persis teman-teman. Tadi ada yang menyetarakan pelanggan adalah rezeki, pelanggan adalah pembeli, pelanggan adalah uang. Anggap saja wis, pelanggan adalah uang dan kalimatnya sama. Kesulitan terbesar mengelola pelanggan adalah kalau nggak ada pelanggannya. Benar nggak? Dan yang kedua, kalaupun ada pelanggan, ada kesulitan. Tapi kita harus tetap belajar mengelolanya. Jadi kata pertama Anda harus punya pelanggan, kata kedua harus sama-sama mengelola. Dan saya belajar banyak dari ilmu keuangan yang ternyata juga cocok dengan apa yang dilakukan oleh Bu Novi. Salah satu hal penting kalau kita mau beres dalam keuangan, diapain Bu Novi? Catat. Ini kata sederhana yang kita itu kadang-kadang, nyatet, bukunya nggak punya. Kan udah ada handphone. Itu alasan-alasan yang membuat kita akhirnya betul-betul ngilangin sesuatu yang harusnya kita bisa jaga. Sorry ya, ngilangin sesuatu yang harusnya kita jaga. Kalau nggak dicatat, itu hilang KB. Nah, sama teman-teman, pelanggan juga tolong dicatat. Kalau Anda dapat duit, Anda catat, itu uang Anda full. Jadi kalaupun hilang, ya udah. Tapi kalau ini, Anda punya pelanggan, nggak dicatat dan hilang, itu sebetulnya adalah sumber keuangan Anda. Ya, saya sekarang bisa benerin apa yang tadi diomong, ya pembawa rezeki oke lah gitu, tapi kita nggak lagi menomorduakan Tuhan loh ya, Tuhan nomor 1 loh ya, nggak boleh syirik loh, ini Tuhan tetap nomor 1. Artinya begini teman-teman, kalau kita tidak catati pelanggan kita bisa punya kemungkinan kehilangan sumber penghasilan, sumber rezeki kita, karena itu adalah orang-orang yang bisa mendatangkan rezeki kita, dan bahkan tadi saya bilang rezekinya bisa lebih banyak karena dia bisa mendatangkan orang jauh lebih banyak. Ya, saya ingetin sekali lagi. Ya, saya nggak akan bosan-bosan. Dan kalaupun Anda sampai sekarang masih maaf ya, dablek, rodok bandel, masih nggak mau nyatet, ya saya mohon maaf ya bagi yang usianya agak lebih dewasa dari saya, tapi saya mesti ingetin, tolong dicatat sih, tolong dicatat Mbak, tolong dicatat Bu, tolong dicatat Mas, tolong dicatat Pak. Bagi Anda yang usianya di bawah saya,
Nak, catat, ini masa depanmu. Dek, catat, ini bisa jadi hal yang sangat besar untukmu. Ya, jadi saya nggak akan bosan-bosan untuk ingetin. Karena saya sebetulnya juga bukan orang yang senang nyateti, saya juga bukan orang yang suka tol-menol, bukan sama sekali. Saya juga orangnya, pokoknya namanya, Anda tahu kan karakter orang sanguin itu pokoknya wah gampang, akhirnya saking gampangnya hilang kabeh gitu. Nah, saya belajar banget tuh begitu Bu Novi awal-awal nunjukin temennya aja dicatat, nama belum di prospek, belum jadi pelanggan, catat di KB dan di print. Itu sing aku ngeri. Di print dan beberapa lembar gitu ya, mulai diprospeki. Dan menurut saya sampai sekarang mungkin ada masihan beberapa orang yang belum di prospek tapi bisa jadi crown. Itu kenapa? Ya karena dari catatan juga ditelateni gitu loh teman-teman. Paham ya? Bu Novi udah share kemarin soal tabungan, nabung itu belasan tahun sudahan. Dan itu dicatat. Nah, saya juga belajar ini. Kita bareng-bareng belajar, kita nggak mau kehilangan apa yang sebenarnya nyatet itu bukan hal yang susah. Karena kalau nggak nyatet pilihannya ini teman-teman, saya tunjukin pilihannya ya. Kenapa kita bisa langsung dicat sama perusahaan, sama orang, sama pihak yang tahu-tahu kayaknya dia ngerti tentang kita. Karena mereka pakai robot, karena mereka punya database, karena mereka pakai komputer yang luar biasa, karena mereka pakai piranti-piranti yang sangat mahal. Nah, kalau Anda merasa repot nyatet, Anda pakai aja itu. Pakai robot, pakai piranti-piranti yang mahal, Anda pakai database, Anda punya pegawai yang sangat luar biasa. Tapi menurut saya nih, nggak usah ke sana. Anda cukup beli buku simple, nggak usah yang mahal-mahal, dicatat nama pelanggannya, belinya apa, kapan, produknya apa, catati aja. Itu ngirit biaya karena nggak harus bayar robot, nggak harus bayar orang, Anda juga bisa langsung connect dengan pelanggan Anda. Ya ini akan saya bahas sampai ke membangun atau membina hubungan. Jadi dasarnya adalah memang jangan dianggap jadul ya. Ini era udah teknologi Pak, tapi kok pakai buku. Bu Novi coba tunjukin bukunya Bu. Kalau Anda lihat Bu Novi itu teknologi banget ya. Handphonenya juga oke, laptopnya juga keren gitu. Kalau Anda yang biasa diantar Bu Novi naik mobilnya itu mobilnya mobil pinter juga, tapi punya buku catatan pakai tulisan tangan teman-teman. Jadi artinya ini bukan sesuatu yang melawan Ini bukan sesuatu yang melawan teknologi ya. Kita membantu otak kita berapa banyak itu 4 atau 5. Itu kita bukan melawan teknologi ya Pak, bukannya ini zaman teknologi berarti jadul dong. Tuh sambil lihat postingannya Bu Novi, nah bukunya Bu Novi. Berarti jadul dong kalau kita balik ke zaman di mana kita harus tulis-menulis. Ya, Anda harus tahu kita bukan sedang melawan teknologi, tapi membantu otak kita agar kita bisa bekerja dengan lebih terarah. Anda bisa kenalan dengan banyak orang, langsung kenalan, bisa. Tapi orang kesekian Anda bisa lupa. Itu pentingnya dicatat. Malah mungkin ya ada yang kemarin ada orang beli tapi lupa nggak dicatat, akhirnya hilang. Kemarin ada orang yang beli harusnya bisa di follow up dan mestinya sudah habis, tapi setelah lama ada ya kemarin ada yang cerita sampai expired produknya. Yaitu karena maaf ya bukan salahnya mereka loh, salahnya kita. Kalau kita catat, kita tanya itu produk kalaupun nggak diminum misalnya nih nggak diminum kita tetap tahu gitu loh. Tapi kalau sampai produknya prospek kita expired, sudah barang tentu Anda tidak sedang menciptakan pelanggan. Dan orang ini karena akhirnya nggak pakai, nggak percaya produk, ini yang penting nih, dia tidak bisa membantu Anda membangun brand Anda. Mau ngomong apa dia tentang Anda? Yang kedua, dia tidak bisa mendatangkan banyak orang. Padahal mungkin ketika dia terbantu, mahnya sembuh, matanya bisa jadi bebas dari kacamata, badannya lebih ramping, dia bisa banyak sekumpulan orang untuk datang kepada Anda. Satu orang sangat berharga. Itu kalimatnya Pak Indra. Saya sampaikan di sini, itu berguna juga untuk kita mengelola pelanggan. Oke, saya maju lagi nih ya. Nah, catatan kalau lihat punya Bu Novi, terlalu rapi mungkin ya. Ya, saya akan coba share apa yang Bu Reni bisa on. Nah, Bu Reni juga saya lihat rajin banget. Coba ada Bu Reni nggak di sini? Bentar ya, ada kok tadi Pak. Bentar. Nah, ini ada Bu Reni nih. Bu Reni ini saya lihat salah satu yang, aduh kalau suruh bikin catatan
tugas gitu yang difoto, bukunya dikirim ke saya, padahal yang lain mungkin cuma tulisan-tulisan gini. Silakan Bu Reni, apa yang Bu Reni pelajari dari buku konsumen yang sudah diajarkan? Monggo Bu Reni. Jelas nggak suara saya? Jelas. Jelas. Saya juga belajar dari orang, Pak. Kadang-kadang saya juga sadar diri pelupa, sering pelupa. Kadang catatannya saya tuh tidak pernah beres. Ada sih semua. Jadi kadang-kadang kalau pas ngelihat catatan saya, oh yang ini, oh si ini, oh si itu saya baru nulis lagi. Saya Bu paling Reni, kerasa ya, ribet nggak kalau nyatet, Bu? ribet sih tidak. Saya kan cuman ya itu tidak beres, mungkin nggak kayak Bu Novi atau yang lain. Dicatat ini dicatat. Tapi nanti saya bukain lagi, oh ini yang bulan ini, oh ini yang bulan Februari, oh ini yang bulan Maret, ini yang bulan Januari. Itu lagi, didata lagi untuk bulan ini. Ternyata begitu dilihat, yang bulan ini loh kok banyak juga, hampir 20. Saya nggak nyangka banget, cuma dilihat dari ulang, loh kok banyak juga. Saya itu aja Pak. Saya Ya. juga orang Thank pelupa. you. Nah, Iya. teman-teman, Anda bisa perhatiin ya sekilas lagi tentang apa yang disampaikan oleh Bu Reni, tapi ini bisa jadi satu hal yang yuk kita bikin yuk, karena Bu Reni aja udah dicatat loh, sampai nggak nyangka, ternyata banyak juga ya yang jadi pelanggannya gitu. Nah, ini contoh catatannya Bu Reni ini ya. Tulisannya juga kayak saya, kurang bagus maksudnya. Nah, ini catatannya Bu Reni tuh. Pelanggan yang sering dan yang pertama kali. Bulan ini saja yang pertama kali beli itu ada 6 orang. Beli SGF, Nates, BMC, KK Life Force, Odol, ya 4 produk itu. Nah, ini tadi Bu Reni sampaikan ke saya, itu semua yang saya kirim, nggak kerasa kalau ditelateni kok ya banyak yang beli. Nah, artinya teman-teman, yuk catatan Anda bisa sangat membantu untuk Anda itu nggak sampai merasa nggak bisa kerjakan bisnis ini gitu loh. Karena Anda punya alatnya, punya caranya untuk bisa lebih tertata. Jadi pakailah buku pelanggan sekali lagi, ya. Nah, lalu kita maju lagi satu step lagi, tujuan sekarang. Setelah tahu pelanggan, sekarang kita maju ke tujuannya. Nah, kemarin kita udah bahas ada goal, ada fokus. Ya, goal kita jual 5 juta. Kalau Anda udah tahu tentang pelanggan seberapa penting, Anda akan belajar kelola dengan baik, Anda tidak akan mungkin tidak bisa jual 5 juta. Pasti bisa. Ya, tapi kalau goalnya itu, tujuannya itu, kita mesti ngerti tujuan berikutnya untuk pelanggan kita. Ya, tujuan berikutnya untuk pelanggan kita. Satu, saya buka catatan dulu nih. Ingat ya teman-teman ya, kita lihat pelanggan bukan cuma dari sisi pemberi rezeki atau uang aja, tapi kita pengen, tadi waktu Mbak Fitri sharing, saya kasih tahu, dia belinya 1, tapi kita kasih pilihan kalau 3 lebih hemat. Tujuannya apa? Keuntungan pelanggan. Jadi semua sekarang coba pikir keuntungan pelanggan. Nah, tolong diketik di kolom komen. Pikir keuntungan pelanggan. Yuk, silakan chat di kolom komen dulu. Karena ini hal yang cukup penting juga nih, teman-teman. Oke, pikir keuntungan pelanggan. Good, Mbak Andarsi. Ya, pikir keuntungan pelanggan. Artinya, ketika kita ketemu orang yang beli, dan nantinya kita keluar jadi pelanggan, coba pikir keuntungan pelanggan. Ya, ini saya terjemahin. Oke, sekarang fokus lagi ke saya. Pikir keuntungan pelanggan. Ya, kita pengen pelanggan itu sehat. Saya ulangi, kita pengen pelanggan itu, kan kita jualan produk, ya toh. Kita ngomong omset, nggak ngomong peluang dulu, kita jualan produk. Kita pengen pelanggan itu sehat. Nah, ini kalimat tambahannya nih, ini kata tambahannya penting banget nih teman-teman. Kita pengen pelanggan itu sehat sekeluarga. Oke, nangkap nggak? Kita pengen tujuannya adalah pelanggan itu sehat sekeluarga. Nah, artinya yang harus dilakukan kalau kita pengen pelanggan itu sehat sekeluarga, 1, tambahkan produk-produk berikutnya. Oke,
tambahkan produk-produk berikutnya. Anda pikir mahnya sudah sembuh. Wah, apalagi yang bisa membuat dia itu bisa lebih sehat. Oh, kalau dia pakai kacamata, radiasinya bisa beres. Masuk produk kacamata. Oh, kalau dia biar tampil lebih oke, keren, itu masuk lagi ke Life Force. Oh, kalau dia biar kulitnya nggak bersisik, itu masuk lagi, yaitu hand body. Oh, kalau ngomong biar nafasnya nggak bau, oh masuk lagi odol. Teman-teman, ini memang ngomong produk-produk yang masuk. Tapi kita dasarnya adalah karena kita mikir agar pelanggan itu sehat sekeluarga. Makanya kita masukkan produk. Ini semoga juga beresin bagi kita yang pikirannya adalah tak doli opo wae yo. Apa saja yang bisa saya jual ke dia ya. Wah, satu keluarga ini mumpung sugih belinya banyak, saya beri promo ini. Jangan. Ini harusnya jadi efek samping aja, teman-teman. Tapi yang utama adalah, waduh tadi Bu Novi kok singgung soal jalur langit ya. Tapi ini penting banget ya. Itu kita magnetnya tuh di sana gitu loh, teman-teman. Apa yang bisa kita berikan ke pelanggan kita agar sehat sekeluarga. Good, mahnya sudah sembuh. Mahnya yang akut sudah sembuh. Tapi kayak saya ini teman-teman, saya senang, mah akut saya sembuh senang. Tapi saya ternyata lebih senang ketika, nih, lihat saya enggak, pakai kacamata ion. Lalu saya pakai Keke Life Force. Lalu saya pakai Enbody Kangsen. Lalu saya odol pakai odol Kangsen. Ini kalau Anda bisa buat pelanggan Anda sehat sekeluarga, dan Anda bisa ngerti itu konsepnya, maka produk yang Anda masukkan berikutnya, Anda akan smooth, Anda akan diterima dengan cukup baik. Ya, tujuannya agar pelanggan sehat sekeluarga. Jadi nomor 1, tambahkan produk berikutnya. Nomor 2, ya jelas, ingatkan anggota keluarganya yang lain. Pak, Ibu sudah cukup langsing nih Pak, ngosok Bapak tetap mau buncit, lambok diminum itu whole grain-nya Pak. Nah, diingetin untuk sekeluarga. Artinya teman-teman, kalau balik kita ngomong saklek ya, kita pengen punya pelanggan yang omsetnya Rp500.000, kalau Anda kelola dengan benar, satu keluarga itu bisa pakai produk itu lebih dari 800-900 ribu. Ayo coba di chat, Anda ya, jangan ngomong pelanggan dulu. Ini bukan soal pelanggan dulu. Anda dulu kira-kira belanja produk Keke sebulan habis berapa? Kira-kira. Untuk dipakai sendiri, ya, tidak ngomong untuk dijual. Kira-kira Anda dulu. Anda pakai produk Keke, Bu Novi nggak usah ngechat. Anda pakai produk Keke, kira-kira sebulan habis berapa kira-kira? Ya, kesusuar ngechat lagi Bu Novi. Yuk coba teman-teman. Anda juga, saya percaya kita juga pengen sehat kan sekeluarga kan. Nah, Bu Deni langsung lihat belakang kira-kira beli apa aja ya. Produk yang dibeli apa aja ya. Gitu saya tahu stoknya Bu Deni apa aja soalnya sering ke rumahnya. Ya, kita lihat ke kamar mandi gitu, wah ada Epo, ada foam, ada Nates di sana, terus ada lagi odol. Kita lewat gitu di meja makan ada omega 3, ada SGF gitu. Itu kalau kita datang ke rumah distributor dan isinya itu senang ya. Bukan isinya itu jamu opo itu waduh. Ya Anda coba, ada yang mau ngechat atau malah jangan-jangan Anda nggak pernah pakai produk ini. Piye iki Bu Novi? Coba Anda sebulan pakai produk Keke, kira-kira Anda beli berapa ratus ribu lah kira-kira. Coba. Ayo, malu-malu. Pak Kundel 1,5 juta. Ini untuk keluarga ya Pak ya? Keluarga. Wah ini memperhatikan banget kesehatan ini. Sip Pak Kundel, ya. Oke, yang lain? Para manajer di sini? Nah ini juga sekaligus ngingetin ini. Kalau kita nggak pernah belanja, tapi kita nyuruh orang belanja, nah mungkin tadi fokusnya agak keliru. Makanya yuk kita harus ngerti pelanggan itu siapa. Ya, kita harus tahu gimana pelanggan itu bisa mendatangkan lebih banyak orang. Oke, Bu Agustina 500.000, good Bu Agustina. Ya. Sebenarnya kalau untuk SGF aja ya, SGF aja loh, itu
1 bulan paket hemat itu 700-an ribu dan itu 750 butir itu untuk sak keluarga lah. Oke, 500 sampai 1 juta, good. Anda nanti biar sampai ke tahap di mana Anda memang harus punya pelanggan banyak agar Anda nggak bingung pakai produk, ya, nggak bingung beli produk. Karena kalau Anda punya pelanggan banyak, selain Anda akan dapat tambahan dari sisi penghasilan, nanti bonus bulanannya harusnya bisa nambah. Tapi kita kelola dulu pelanggan, karena ini saya mau pentingin pelanggan dulu. Nah, Anda sendiri udah bisa jawab ya, antara 500 sampai 1 juta, itu dengan beberapa produk yang Anda pakai. Dan sebenarnya kalau Anda ngomong prinsip duplikasi, yaitu apa yang saya pakai, itu yang saya promosikan, berarti kalau 1 orang Mbak Fitri Yuliana itu 500 sampai 1 juta, Bu Wahyu Surtiwi 500 sampai, anggap aja nih rata-rata 750. Kalau 1 orang Fitria Yuliana itu pakai produk 750.000, 3 atau 4 produk misalnya, maka kepercayaan dengan 3 atau 4 produk ini tinggal disampaikan ke orang-orang dan akan ada orang-orang yang seperti Mbak Fitri. Yang saya yakin Mbak Fitri, asal Mbak Fitri juga sudah tadi pakai, percaya, dan promosi. Oke, jadi penting ya, untuk tujuan kita harus tahu, ingetin anggota keluarga yang lain. Jangan hanya yang sehat ibunya, bapaknya juga, anaknya juga. Ya, kita kalau promo odol gitu, usahakan memang kayak kita kasih info ya, jangan 1 tapi 3 gitu, karena kan dipakai bertiga, berempat keluarga. Oke, nah ini tentang tujuan saya sudah sampai di tahap akhir, di mana saya lihat memang ada kesulitan-kesulitan karena dalam membangun hubungan dengan manusia mungkin Anda merasa tidak mudah, masih banyak yang bingung cara follow up, cara bisa untuk connect dengan mereka, cara bisa buka omongan gimana gitu. Nah, saya ingetin ya, besok malam saya akan bicara tapi secara global di Sekolah Bisnis XYZ secara offline di Surabaya dan ada Zoom-nya juga. Tapi ini saya ngomong dengan Anda itu lebih detail gitu loh. Besok saya akan harus bahas secara global untuk semua murid dan Anda ikut lagi ya besok ya. Topiknya beda, tapi tentang follow up to follow me. Ya, besok gimana caranya memfollow up. Ada banyak tips di sana yang bisa akan saya bagiin. Tapi spesial untuk Anda, karena Anda berada di kelas Success People yang kita pengen Anda punya pelanggan dulu, ini saya mau detailkan. Salah satu yang biasanya jadi kesulitan adalah cara untuk ngomong di awal, cara untuk bangun hubungan, cara bisa langsung mereka itu nyambung ngomong dengan kita. Benar nggak teman-teman? Ada nggak yang alami kesulitan tersebut? Piye yo carane ngomong karo pelangganku bar tuku terus diapakno meneh, kadang-kadang ada kesulitan itu. Nah, saya mau buka satu jembatan yang bisa kita pakai untuk kita bisa connect dengan cukup mudah dengan mereka. Ya, satu jembatan ini namanya adalah story. Sebenarnya kita di depan mata kita gitu loh, tapi kadang-kadang nggak sadar. Jembatan itu namanya story. Anda bingung, hari ini saya pengen ngechat pelanggan saya. Kadang-kadang kalau saya tanya apa kabar gitu, kok kayaknya kamuflase ya, kok kayaknya kok lucu gitu loh, kok kayaknya basa-basi sih tanya apa kabar gitu, rasanya kok aneh gitu ya. Nah, jembatan ini kita pakai, coba buka sosial medianya dia, story-nya dia atau postingannya dia. Itu benar-benar ketika saya coba gunakan itu teman-teman Bapak Ibu, itu saya kayak dimudahkan, nggak usah pakai topik, dia udah bikin topik. Nggak usah bingung caranya buka omongan, dia udah kayak nyiapin diri untuk dikontak gitu loh. Pelanggan saya, Nates, itu seorang pelari. Ya, dia jogging dan lari, ikut lomba lari macam-macam, kegiatan lari macam-macam gitu loh. Nah, saya itu ketika dia kemarin lari dan itu hujan-hujanan sama suaminya gitu, rain run. Waduh, agak ya, tapi kok rain run. Nah, kalau kita tadi pakai, saya gimana caranya ya biar bisa connect dengan dia, kalau saya tanya kabar kok kayaknya aneh gitu loh. Ini juga temen juga nggak terlalu akrab banget atau terlalu akrab juga sama-sama aneh. Saya punya topik yang disediakan sama dia ketika dia posting rain run. Saya tinggal chat dia, anyar maneh Cik, gitu. Ini bahasa Surabaya ya. Baru lagi Cik, ada lomba rain run udan-udanan biasanya
di rumah kok malah sekarang hujan-hujanan dipakai untuk lari. Orang pada olahraga itu kalau terang, tapi ini kok malah hujan-hujanan lari. Nah, itu bisa jadi ngobrol gitu, teman-teman. Nah, akhirnya saya coba tawarin untuk produk vitamin C yang kemarin saya posting di grup itu loh. Ternyata dia nggak mau, dia bilang, saya ada vitamin C sendiri sudah. No problem. Tapi itu adalah satu jembatan yang saya bisa pakai untuk ngobrol dengan dia. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Anda setelah dicatat tadi pelanggannya, salah satu untuk mengelolanya Anda nggak usah bingung, Anda tinggal buka story sosmednya dia. Coba benar-benar dikepoin, ya, sehingga kita muncul lagi kalimatnya yaitu no posting, no closing, tanpa interaksi tidak ada transaksi. Sering interaksi, sering transaksi. Ya, ditambahkan ya, sering interaksi, sering transaksi. Anda makin sering interaksi dengan pelanggan Anda, saya percaya mereka merasa diperhatikan, dikit-dikit kok dipuji, itu pas ulang tahun, disapa, dan sebagainya. Sering interaksi akan lebih sering transaksi. Yang pakai bukan hanya dia, tapi bisa sekeluarga. Produk yang masuk bukan hanya satu, tapi bisa beberapa produk berikutnya. Nah, yang kedua, jembatannya bukan hanya story, tapi jembatannya adalah ketika awal bulan terutama, atau ada acara-acara khusus, kita bisa ajak mereka untuk dapat informasinya. Seperti contoh, kalau awal bulan ada promo, belanja 2 juta, bisa dapat GG Life Force, Rose Gold, Anda bisa kasihkan informasi itu. Kalau ada acara, misalnya ada kecantikan, atau ada cek kesehatan, atau ada acara expo, gitu, Anda bisa ajak. Gitu. Sehingga ini yang cukup penting ya, Anda harus punya agenda. Jadi saya balik lagi nggak dengan apa yang kita sampaikan kemarin? Balik lagi, senjatanya kita teman-teman, Bapak Ibu, 2. Buku kerja, buku pelanggan, dan agenda. Ya, jadi kalau Anda mau bisa jual 5 juta, cari 5 orang, salah satunya yang harus Anda miliki adalah buku kerja, buku pelanggan, dan agenda. Ini saya coba share screen lagi. Kita ada beberapa agenda untuk kecantikan, ya. Ini nanti kita akan sampaikan secara detail beberapa hari lagi. Tapi yang paling bisa langsung Anda ikutin, kalau Anda punya teman di Yogyakarta, ya, di Yogyakarta tanggal 28 itu kita ada acara Bio Up 100.000, lalu di Solo tanggal 4 Maret itu Bio Up juga 100.000, 100.000 di kantor Solo. Nah, ini kalau Anda sudah catatan pelanggannya, Anda bisa sampaikan ke pelanggan Anda yang tadi dia sembuh mahnya. Tapi kita mau masukkan produk berikutnya kan, kita bisa kasih tahu, Mbak, ini ada kesempatan untuk bisa ikut kelas kecantikan sederhana. Kalau ngerawat sendiri kan mungkin ya bisa mungkin agak boros atau mungkin nggak tepat waktu mijet dan sebagainya. Nah, ini diajari, Mbak. Kalau di luar kan kelasnya kan agak mahal, ratusan ribu. Nah, ini ada kesempatan cuma 100.000 rupiah untuk Anda bisa ikut kelasnya 2 jam, itu nanti bisa hemat berhari-hari. Waktu Anda pakai ilmunya, Anda bisa hemat banyak karena nggak perlu produk yang macam-macam sebetulnya. Nah, Anda bisa ikutin ini. Nah, itu informasi yang Anda bisa bagikan, teman-teman. Itu harus Anda tahu bahwa itu adalah jembatan untuk bisa kita ketemu dengan satu keluarga yang menggunakan lebih banyak produk. Sehingga tujuannya tadi, dia sehat sekeluarga itu bisa tercapai. Nah, saya potong aja untuk materinya, saya selesaikan aja. Saya cukupkan sekian maksudnya. Pelanggan, saya berharap beberapa poin yang sudah Anda catat, beberapa hal yang cukup penting yang Anda harus bukan ditunda untuk dipraktekkan ya. Kalau malam ini Anda belum punya buku, tolong ya. Sebetulnya Anda nolong diri sendiri kok. Tapi saya kasih kata tolong Anda beli buku, Anda catetin. Kalau Anda belum punya agenda, Anda tolong juga pakai agenda. Terserah sih, mau pakai handphone boleh, mau pakai laptop juga no problem. Yang penting Anda bisa ingat gitu loh. Jangan sampai pelanggan Anda yang harusnya bisa ikut kelas kecantikan, bisa ikut Medicode, bisa ikut ada cek kulit dengan mentor Anda, ada demo dan sebagainya, terus dia bisa nambah produk,
Tapi karena Anda nggak kasih informasi, akhirnya produknya ya itu saja. Oke, mungkin ini yang bisa saya bagikan untuk Anda malam hari ini. Saya berharap ini melengkapi bahwa kita sedang punya tujuan bisa jual 5 juta. Dan kita bisa dapatkan tujuan itu dengan fokus ke 10 pelanggan yang masing-masing bisa punya omset 500.000. Dan kalau dengan cara yang tadi saya bagiin, saya rasa dengan pengertian yang benar juga, kita bisa masukkan produk-produk untuk dia sehat sekeluarga, dan Anda bisa punya 10 pelanggan yang dikelola dengan baik, dan omsetnya totalnya bisa sampai 5 juta. Bahkan nanti kita akan sama seperti Bu Novi, enggak 5 juta sebulan, tapi sehari aja bisa 5 juta. Nah, amin ya. Itu yang akan membuat kita tahun ini bisa mengalami peningkatan baik penghasilan maupun prestasi. Itu yang terus kita doakan, dan di grup itu saya akan terus dampingi Anda success people, calon orang sukses. Mentalnya harus ngomong, bisa, harus bisa, pasti bisa. Mentalnya dikuatin, dan kebiasaan-kebiasaan sedang kita bentuk, ayo dikerjakan bersama-sama. Terlibat, bukan nyimak. Saya tadi tegur beberapa manajer, memang saya nggak perlu disimak. Kita bikin grup tidak untuk disimak, kita bikin grup untuk maju bersama. Ya, karena saya tidak ingin Anda ketinggalan. Kita maunya maju bersama. Oke ya, mungkin itu aja. Thank you untuk waktunya. Saya Dani Dustianto. Saya kembalikan kepada MC yang luar biasa, Bu Novi. Terima kasih Pak Dani. Aplaus yang luar biasa untuk Pak Dani. Belajar banyak malam ini ya. Sedikit sharing mungkin. Kalau jadi dari saya memang dari awal saya selalu sampaikan bahwa bisnis ini memang dari base customer. Saya menyebutnya base customer untuk pelanggan saya. Jadi Anda harus mulai dengan mencatat. Betul yang tadi disampaikan Pak Dani, betul-betul dari mencatat. Karena dari mencatat kita akan tahu siapa saja pelanggan kita, dia pelanggan produk apa. Dimulai dari tadi disebutkan kalau pelanggan itu akan menambahkan ke apa yang dipakai, kita duplikasikan, yang kemudian diingatkan, kemudian menambahkan produk next-nya. Pelanggan saya itu banyak yang di awalnya sebetulnya hanya pelanggan misalnya kecantikan. Saya selalu ketika ada pelanggan kecantikan, saya selalu masuk juga untuk di kesehatan. Karena saya bilang cantik itu nanti akan jadi bonus kalau yang penting sehat. Kalau di pelanggan kesehatan, saya juga masuknya saya masukkan ke kecantikan dulu untuk berikutnya. Saya selalu sampaikan untuk pelanggan kesehatan saya selalu sampaikan kalau sudah sehat akan terlihat lebih cantik kalau mengkonsumsi ini. Pada akhirnya kedua-duanya, yang pelanggan kecantikan juga menjadi pelanggan kesehatan, yang pelanggan kesehatan juga menjadi pelanggan kecantikan. Jadi kalau sudah menjadi pelanggan itu bahkan kita tidak ngapa-ngapain, percaya saya, kita tidak ngapa-ngapain, kita dicari. Betul-betul yang kita dicari. Bu, saya beli ini, beli itu, beli ini, beli itu setiap hari. Jadi kalau hari ini kita sudah banyak pelanggan, itu yang kita lakukan itu sekarang itu kita menjaga diri kita. Artinya gini, jangan sampai kita jualan produk kesehatan kita nggak sehat, jangan sampai kita jualan produk pelangsingan kita nggak langsing, jangan sampai kita jualan produk kecantikan kita nggak cantik. Jadi kita dulu, kalau kita sudah benar-benar pakai, kita akan lebih mudah untuk follow up pelanggan, follow up pembeli, follow up orang baru. Itu akan sangat mudah. Ketika aku dulu begini loh, saya foto saya yang buruk rupa, itu saya masih simpan. Dan saya nggak malu ketika dulu aku gini loh Bu, masa sih banyak yang begitu. Tapi dari situ pasti closing. Oh iya, jadi ketemu di mana, sering saya sampaikan begitu. Dan banyak yang ketika usia saya sudah sekian gitu nggak percaya. Kayak kemarin saya di Senam, teman-teman yang baru kan banyak, biasanya ada peserta baru, peserta datang lama. Yang lama masih ada, yang baru datang, selalu ada orang baru. Saya kalau ada orang baru itu seolah-olah
dia itu sudah pernah kenal saya lama gitu loh. Jadi teman-teman saya, loh Bu, udah kenal lama apa sama Bu Novi? Loh, aku baru ketemu tadi. Baru ketemu tadi kok kayaknya sudah akrab gitu. Itu memang gimana kita mendekati orang seolah-olah kita sudah akrab banget, tetapi kita mau masuk ke sana dan itu sangat mudah. Saya kemarin saya cuman bilang saya sekarang ini lagi naik, saya memang sekarang lagi naik berat badan saya itu naik 5 kilo. Jadi yang saya biasanya 53, 54, hari ini saya 58 kilo. Jadi tapi saya sudah 3 hari nggak makan nasi. Tapi saya masih sehat, maksudnya Zumba juga saya masih 3 jam kuat gitu loh. Meskipun saya tidak makan nasi. Jadi saya sampaikan, saya lagi gendut, tapi orang melihat saya kan nggak gendut. Waktu saya pakai baju senam, itu mereka nggak bilang, enggak Bu, itu nggak gendut gitu. Terus enggak, biasanya saya itu 54 paling 56 lah. 54 itu saya sudah enak gitu. Nah, kalau 58 kayak sekarang itu badan baju yang ukuran size-nya S itu masih cukup tapi nggak nyaman. Jadi saya harus turunkan. Terus dia tanya-tanya. Jadi saya sampaikan yang saya konsumsi. Tapi kita betul-betul menyampaikan realnya itu akan pasti closing, percaya saya. Jadi kalau Anda punya pelanggan Anda ini catat jangan sampai hilang. Dan dia pasti akan mengkonsumsi produk lain yang sekarang dia konsumsi. Bagus lagi, makanya kalau saya di Q&A produk itu selalu ketika ada orang yang komplain, itu sebetulnya kans kita untuk closing produk berikutnya, produk ini jangan dihentikan, kamu tambah produk ini. Jadi saya senang kalau ada, Bu, saya minum ini kok tambah begini, oh ya, terus aja tambah ini berarti kamu. Saya selalu begitu. Tadi pagi saya ngobrol dengan Bu Yayu ya, kalau ada di sini Bu Yayu. Jadi kalau ada orang yang ke kantor, saya biasanya ajak ngobrol dan dia bilang, Bu, ada orang kok dia sudah pakai produk kecantikan, saya facial belum mau. Terus gimana ya Bu supaya dia mau facial? Terus saya bilang jangan ngarahnya jangan ke facial. Kalau dia sudah nyaman dengan produk kecantikan, cukup, sudah, jangan kamu berputar-putar di produk kecantikan. Justru yang kamu lakukan sekarang adalah bagaimana dia bisa mengkonsumsi produk kesehatan. Karena dia sudah pakai produk kita. Jadi jangan muter-muter di produk kecantikan, sudah cukup. Berarti dia sudah percaya. Oh, dia sudah beli repeat kok. Pelkrim sudah beli beberapa kali, habis langsung beli. Berarti kan dia sudah. Nah, berikutnya dia sudah trust nih. Kalau dia sudah trust, untuk masuk ke produk lain itu sangat mudah. Jadi, oh iya ya, coba masukkan ke KK Lavos, kemudian ajari dia untuk dapat duit. Iya Bu, dia senang cari. Nah, mungkin kita nggak bisa closing dia karena kita nggak pelajari hot button-nya dia. Dia orangnya senang cari duit. Udah, ini cara cari duit yang paling cepat. Jadi pelanggan kita itu kadang-kadang kita ngobrol, kita ngerti karakteristiknya. Tapi percaya saya, 1-2 pelanggan hari ini, next-nya akan menjadi 1-2 ribu pelanggan berikutnya. Kalau satu orang saja sudah, tadi kebanyakan 500.000 saya ambil rata-rata. Satu orang saja 500.000 rupiah. Kalau 1.000 berarti sudah 500 juta, setengah miliar omset Anda. Dan berarti sudah pasti crown. Mungkin itu ya. Oke, kita sudah belajar sangat banyak. Terima kasih Pak Dhani untuk pelajarannya malam ini. Terutama saya besok saya bisa ngajari lebih lanjut lagi, memfollow up orang itu lebih mudah ketika ada jembatannya, yaitu story-nya dia untuk kita mencari temanya, kemudian kita memberikan info bisnis kita kepada mereka. Ya, diingat 2 cara itu menurut saya cara yang paling jitu untuk kita memudahkan kita memfollow up orang. Story-nya pelanggan yang pertama, yang kedua kita memberikan info promo kita. Oke? Terima kasih BTWS Go Crown 1%. Sehat selalu untuk Anda semua. Go Director Go 100 juta. Selamat malam. Bye.